Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini menjelang siang. Tuhan sungguh baik menyertai kehidupan kita semua. Dan kalau kita ada sebagaimana ada, saya yakin dan saya percaya bahwa ini adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, dengan tidak berkomentar lebih banyak lagi, saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 26 dan ayatnya yang ke-28. Kisah Rasul pasal 28 ayat 26 sampai 28. Saya mengajak kita bangkit berdiri sejenak untuk menghormati firman Tuhan. Saya bacakan di dalam terjemahan lama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sabdanya, pergilah engkau kepada kaum ini, lalu katakan bahwa dengan pendengaran kamu akan mendengar, tetapi sekali-kali tiada kamu akan mengerti, dan dengan penglihatan kamu akan melihat, tetapi sekali-kali tiada kamu nampak. Karena kaum ini sudah keras hati, dan pendengarannya pun berat, dan matanya sudah dikejamkan, supaya jangan sekali-kali ia nampak dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, dan bertobat pula, lalu aku pun menyembuhkan dia. Sebab itu ketahuilah olehmu bahwa keselamatan yang daripada Allah disampaikan kepada orang kafir, maka mereka itulah mendengarkan kelak. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada saat ini, atau firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama, di mana saudara tidak asing lagi bahwa ayat yang kita baca tadi adalah salah satu cerita yang menceritakan, yaitu pelayanan daripada seorang rasul yang kita kenal, yaitu Rasul Paulus. Dan dalam ayat yang kita baca tadi, saudara, saya kasih tema umat Israel mengalami 3 macam penyakit. Ya. Sekali lagi tema kita pada hari ini, umat Israel mengalami 3 macam penyakit. Kitab Kisah Rasul sekali lagi adalah sejarah yang menceritakan, yaitu bagaimana pelayanan rasul-rasul gereja ujian awal. Ya. Ada rasul ujian awal dan akan ada rasul ujian akhir yang belum muncul sekarang ini. Saudara, dalam ayat ini Rasul Paulus menjelaskan bahwa umat Israel di mana hati mereka keras dan pendengaran mereka itu berat, mata mereka dikejamkan sehingga mereka tidak sembuh dari penyakit mereka. Ya. Nah, kira-kira apa yang mengakibatkan mereka mengalami 3 macam penyakit tersebut? Yaitu penyakit hati, penyakit telinga, dan penyakit mata. Ini 3 macam penyakit yang dialami oleh bangsa Israel. Saudara,
perlu kita tahu bahwa penyakit ini adalah penyakit yang sangat parah. Tentu kita semua sudah tahu ya, kalau misalnya kita, jangankan ketika penyakit ini kena kepada kita, salah satunya saja maka itu sudah penyakit berat, ya. Karena saudara, itu adalah vital yang paling utama, yaitu pendengaran, kemudian mata, apalagi hati, ya. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa ini yang dialami oleh yaitu orang Israel. Dan sekali lagi saudara, bahwa sejak dari zaman Yesaya, ya, sejak dari zaman Yesaya mereka sudah mengalami penyakit ini. Sampai di zamannya yaitu Rasul Paulus, bayangkan. Ya. Berarti penyakit ini saudara sudah mendarah daging dalam diri orang Israel. Turun temurun, ya. Penyakit keturunan. Ini bahaya. Nah, saya berharap supaya penyakit ini jangan sampai terkena kepada kita. Apalagi sampai menular kepada anak-anak kita, ya. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa apa yang mengakibatkan daripada yaitu bangsa Israel ini terkena dengan penyakit ini, 3 macam penyakit ini. Kita akan belajar 3 hal pada hari ini, ya, yaitu kenapa mereka terkena dengan penyakit keras hati. Saudara, hati mereka keras atau hati bangsa Israel keras diakibatkan karena ada beberapa hal, ya. Pertama, yaitu kesombongan, ya. Hati orang keras diakibatkan oleh karena adanya namanya roh kesombongan. Dan saya percaya bahwa berbicara roh kesombongan ini bukan sesuatu yang asing, bukan sifat yang baru atau sesuatu yang kita belum tahu. Ya, karena namanya roh kesombongan siapa pun bisa kena. Mau itu pendeta, mau itu jemaat, mau itu orang kaya, orang miskin, ya. Sehingga biasa orang bilang, ya kalau dia kaya tidak apa-apa sombong, ini sudahlah miskin sombong lagi. Tapi sekali lagi saudara, bahwa namanya roh kesombongan itu tidak memilih. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, orang pintar, orang bodoh, semua bisa kena namanya roh kesombongan. Yang mengakibatkan hati itu keras. Dan saudara, kita memperhatikan dalam Alkitab ada contoh, yaitu orang sombong sehingga menjadi gila. Dan Alkitab menceritakan bahwa dia berubah menjadi lembu, makan rumput. Parah itu, penyakit itu. Ya. Nah, tetapi saudara, ketika orang itu yaitu berbalik kepada Tuhan, maka dia sembuh daripada gilanya itu. Lebih jelas kita baca dulu di dalam Daniel, ini agak panjang. Dalam terjemahan baru lebih jelas, Astri yang bacakan. Daniel pasal 4 ayat 28 sampai ayat 37. Jemaat simak dengan baik. Daniel pasal 4 ayat 28 sampai 37. Daniel 4 ayat 28 sampai ayat 37, firman Tuhan. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia.
dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung raja wali, dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kau buat?" Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Ayat 37, jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Iya, saudara, kita memperhatikan di situ bagaimana Nebukadnezar sombong. Bagaimana saudara dia dihalau dari antara manusia. Saudara, mungkin kita tidak akan mengalami sama dengan persis dialami oleh Nebukadnezar ini, saudara. Tetapi saudara, cara kita berpikir, cara kita bertindak sudah sama dengan pikiran-pikiran maaf binatang. Ya, sama dialami oleh yaitu Nebukadnezar. Nah, ini saudara akibat oleh karena mereka mengeraskan hati. Ini akibat kalau hati kita keras. Kenapa hati kita keras? Oleh karena sombong. Nah, saudara, orang sombong ini diakibatkan beberapa faktor. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan hati orang itu sombong. Pertama, merasa lebih baik daripada orang lain. Ya. Jadi hati-hati kalau saudara merasa kita lebih baik daripada orang lain, hati-hati kita. Ini sudah mulai masuk angin-angin kesombongan, melalui pikiran, melalui perasaan, wah saya ini lebih baik rupanya ya. Ya, saudara, kenapa punya ada pada kita ini, saudara, semuanya itu pemberian Tuhan. Ya, kemudian berikutnya, kurangnya kesadaran diri sendiri. Ya. Dia tidak sadar bahwa siapa dia. Kita perlu sadar, saudara, bahwa siapa saya. Ya, saudara, kalau orang tidak sadar, maka itu mengakibatkan roh kesombongan datang dalam dirinya. Jadi kita tetap harus sadar bahwa saya ini siapa. Kalau nanti kalau saudara hebat, maka saudara harus sadar siapa saudara sebenarnya. Ya, kita ini tidak ada apa-apanya sebenarnya, semuanya itu oleh karena anugerah Tuhan. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, ya saya belum hebat sih, tapi sampai hari ini saya tetap sadar siapa saya. Ya, hamba Tuhan hebat itu kalau misalnya gerejanya sudah besar, kemudian jemaatnya besar, ya punya cabang di mana-mana, itu sudah pendeta besar. Nah, saudara, ini mengakibatkan kesombongan karena tidak sadar. Kemudian faktor yang lain, pengaruh kekayaan atau harta dunia. Misalnya punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya perhiasan mahal, ya, tasnya mungkin tas yang bukan 1 juta tapi puluhan juta. Bahkan lebih heran lagi kalau tasnya sampai ratusan juta, ya. Saudara, ini mengakibatkan yaitu orang bisa sombong, mengakibatkan orang yaitu tinggi hati. Ya.
Kalau sudah punya rumah mewah, punya mobil mewah, dan segala-galanya, maka ini salah satu faktor yang bisa membuat orang itu tinggi hati, menjadi sombong. Itu tidak bisa dipungkiri. Tapi saya percaya, kalau kita ini anak Tuhan, ya, kita harus sadar, ya, kelak kalau saudara punya rumah mewah, ya, dan saya percaya satu saat nanti saudara akan miliki itu. Yang penting saudara taat, tetaplah merendah. Jadi seperti gandum, jangan seperti padi-padi. Gandum semakin berisi semakin nunduk. Padi-padi saudara, ya, semakin yaitu berisi semakin tegak. Nah, saudara, Tuhan mau supaya kita sama dengan gandum. Nah, saudara, kita memperhatikan itu adalah faktor-faktor yang membuat orang yaitu tinggi hati. Nah, kemudian faktor yang lain, status keturunan dan sosial. Ya, misalnya mungkin dia seorang bangsawan, ya. Dia seorang intelektual yang memiliki yaitu deretan titel di belakang, di depan. Ini bisa menjadi pemicu orang jadi sombong. Ya. Jadi saudara, Tuhan tidak larang kita punya ini, ya. Tuhan tidak larang saudara punya yaitu apa yang saya sebut tadi, pemicu daripada kesombongan. Tuhan tidak larang. Saudara, malah itu memuliakan Tuhan kalau misalnya saudara punya rumah mewah, saudara punya mobil mewah, saudara punya barang-barang bagus, tapi jangan dipakai untuk pamer, ya. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, itu tidak salah. Dan tidak salah kalau kita misalnya anak bangsawan. Ya, ada di sini anak bangsawan. Tidak salah, jangan sampai saudara mengatakan, wah, kenapa saya ini jadi anak bangsawan? Tidak salah, tetapi salahnya di situ kerap kali orang bangsawan itu menganggap dirinya lebih daripada orang lain, bahkan cenderung menginjak-injak orang. Karena dia bangsawan, saking bangsawannya. Ya. Saya percaya bahwa kita sudah mengerti semua apa itu bangsawan. Ya. Ya, kita torayan nakua den tu puang den tu kaunan. Ya. Saudara, dalam Alkitab sebenarnya hal seperti itu Tuhan tidak perkenankan hal seperti itu. Ya. Saudara, tidak salah kalau orang itu bangsawan, tidak salah. Tetapi jangan hal itu membuat orang itu tinggi hati, membuat orang sombong, sehingga saudara mengalami pemikiran sama seperti Nebukadnezar tadi. Kemudian karena orangnya orang intelektual, saudara. Orang intelektual ini adalah orang yang kepintarannya itu di atas rata-rata, ya. Orangnya pintar, cerdas. Saudara, seringkali melakukan hal-hal yang orang tidak bisa lakukan, ya. Ini orang-orang yang kepintarannya lebih daripada orang lain. Nah, saudara, ini juga bisa membuat orang tinggi hati, ya. Membuat orang sombong. Itu adalah faktor-faktor yang membuat orang saudara tinggi hati. Tidak salah kalau saudara kita memiliki hikmat lebih dari orang lain. Tidak salah kalau kita memiliki pengetahuan lebih daripada orang lain. Tidak salah kalau ada rapat, kemudian setiap rapat orang menemui jalan buntu. Masalah ini, itu tidak salah. Tapi jangan sampai karena hikmatnya lebih daripada orang lain sehingga muncul kesombongan. Dan ini dianggap yaitu sesuatu yang kebencian kepada Tuhan, saudara. Ya. Nah, jadi saudara, kita memperhatikan bahwa kesombongan ini yaitu kalau kita memperhatikan terbagi dua bagian. Sombongan, ya, terbagi dua bagian. Yaitu pertama, sombong kepada Tuhan. Sombong kepada Tuhan ini
yaitu orang yang tidak mengindahkan ibadah. Kemudian tidak mengindahkan doa, tidak mengindahkan firman Tuhan, atau orang sombong kepada Tuhan, yaitu tidak mengindahkan hal-hal bersifat rohani. Ya, ayo bang, itu mah ibadah. Itu aja ibadah. Tidak ada habisnya itu. Ya, intinya saudara bahwa orang yang sombong kepada Tuhan ini adalah orang yang tidak mengindahkan hal-hal bersifat rohani. Nah, kemudian yang kedua, sombong kepada manusia. Sombong kepada manusia ini saudara, yang seperti yang saya bilang tadi, dia menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Kamu itu siapa? Ya, saya ini begini, saya ini, kamu itu apa? Ini adalah orang yang sombong kepada sesama manusia, baik lewat perkataan maupun lewat tindakan. Ya, kentara ya atau kelihatan yaitu kesombongannya itu. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa kesombongan ini saudara, baik kesombongan kepada Tuhan, kepada manusia, dua-duanya adalah kebencian kepada Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan sendiri akan melawan orang sombong itu. Ya, saya sering mengatakan bahwa Tuhan tidak menciptakan iblis. Perhatikan baik-baik. Sekali lagi, kenapa ada iblis? Apakah Tuhan ciptakan? Jawabannya tidak. Sekalipun mungkin ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan ciptakan iblis, tapi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak menciptakan iblis. Saudara, menurut firman Tuhan, ya, bahwa iblis itu ada oleh karena roh kesombongan. Ya, jadi iblis itu tidak diciptakan, tapi dia ada oleh karena adanya roh kesombongan. Coba kita baca di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 dan ayat yang 15. Baca. Yesaya 14 12 dan ayat 15. Ayat 12 dan sampai ayat 15. Firman Tuhan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur." Iya, jadi saudara, iblis ada oleh karena roh kesombongan. Yaitu yang kita kenal ada malaikat pemimpin pujian di surga, yang kedudukannya adalah nomor 2 di surga. Ya, nomor 1 malaikat Mikael, nomor 2 malaikat Lucifer. Dia adalah pemimpin puji-pujian di surga. Tetapi saudara, menurut dalam kitab Yesaya bahwa dia mau lebih tinggi daripada Sang Maha Kuasa. Maka Tuhan campakkan ke dalam dunia, maka menjadilah dia iblis. Makanya pada waktu penciptaan alam, maka iblis itu sudah ada. Sebelum dunia diciptakan, iblis sudah ada. Dialah yang menggoda Hawa di dalam Taman Eden. Ya, saudara, ini adalah yaitu roh kesombongan. Maka ada itu iblis. Ya. Nah, bahkan saudara, dalam Yakobus dikatakan bahwa Tuhan melawan orang sombong. Coba dibaca pasal 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat yang ke-6. "Tetapi ia mengaruniakan anugerah yang lebih banyak. Maka itulah sebabnya, kata nas Alkitab, Allah melawan orang sombong, tetapi ia mengaruniakan anugerah kepada orang yang rendah hati." Iya, jadi saudara, siapapun yang sombong, maka dia berhadapan dengan Allah. Untuk itu saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya jangan kena dengan penyakit ini, yaitu penyakit keras hati. Hati keras seperti batu. Hati yang keras itu tidak mudah dibentuk. Ya, hati yang keras tidak mudah yaitu diarahkan. Tidak mudah dibentuk. Sama halnya benda. Ya, saudara, benda itu kalau dia keras itu tidak bisa diatur sedemikian rupa. Tapi kalau dia lentur, ya,
maka saudara dia akan bisa dikemanakan, dibentuk sedemikian rupa menurut maunya kita. Ya, saudara, hati kita kalau keras itu tidak mungkin bisa dibentuk oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan satu-satunya yang bisa membentuk hati manusia. Tetapi jikalau kita terkena dengan penyakit keras hati, maka itu tidak bisa dibentuk oleh apapun. Tidak bisa dibentuk oleh apapun. Siapapun yang kasih tahu kita, kita tidak mau dengar. Ya, jangankan manusia, firman Tuhan saja tidak didengar, apalagi yaitu manusia. Ini penyakit yang parah, yaitu hati yang keras. Dan ini dialami oleh bangsa Israel bertahun-tahun. Dialami oleh bangsa Israel. Bayangkan dari zaman Yesaya sampai zamannya Paulus. Karena apa yang kita baca tadi itu adalah dikutip Paulus daripada yaitu kitab Yesaya. Ya. Zamannya Yesaya mereka sudah mengalami sakit ini, penyakit ini, saudara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua, berat pendengaran. Ya, penyakit telinga. Tidak bisa mendengar. Nah, ini kalau saudara terkena penyakit ini, wah ini susah ini. Orang dari belakang teriak-teriak, saudara tidak dengar. Ya. Ya, bahkan kalau seandainya ada orang yang bilang, "Sini ambil uang." Kemudian diam-diam, nanti sudah selesai orang bagi uang, dia marah-marah. Padahal dia tidak dengar. Orang sudah panggil, dia tidak dengar. Orang panggil makan, dia tidak dengar. Orang selesai makan, dia marah-marah. Pikir orang dia kenyang, ternyata dia tidak mendengar, kasihan. Ini penyakit yang parah kalau masalah pendengaran. Ya, kalau masalah pendengaran sudah terganggu, ini parah, saudara. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa apa yang mengakibatkan yaitu hal ini terjadi. Kita baca dulu di dalam Ibrani pasal 5 ayat 11. Berat pendengaran, artinya tidak mendengar. Ibrani 5 ayat 11. Ibrani 5 ayat yang ke-11. Adapun dari halnya itu, banyak yang hendak kita katakan, tetapi susah akan menerangkan dia, sebab sudah berat pendengaranmu. Iya. Orang Ibrani, lagi-lagi bangsa Israel, berat pendengaran. Berat pendengaran ada berbicara, yaitu beberapa hal. Pertama, tidak memperhatikan firman Tuhan. Ini yang dimaksud berat pendengaran. Ya, tidak memperhatikan firman Tuhan sehingga tidak mengerti apa yang disampaikan oleh pengkhotbah tersebut. Ya, saya tidak tahu apakah saudara perhatikan firman Tuhan yang saya sampaikan atau tidak. Saya berusaha khotbah yang saya sampaikan kepada saudara itu saya atur sedemikian rupa, saya bikin kerangkanya sedemikian rupa. Ya, poin pertama, kedua, ketiga. Ya, apakah saudara perhatikan poin pertama apa, poin kedua apa, isinya apa? Saya tidak tahu. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, itu yang saya lakukan. Saya berdoa kepada Tuhan supaya saudara bisa yaitu memahami firman Tuhan sebaik mungkin. Ya. Jadi saudara, kita memperhatikan di sini bahwa berat pendengaran adalah orang yang tidak memperhatikan apa yang sedang disampaikan oleh orang menyampaikan firman Tuhan. Dan saudara, kalau demikian, maka ini membuat orang yaitu kering rohaninya. Perhatikan baik-baik. Jikalau pendengaran kita berat, maka ini mengakibatkan yaitu terjadinya kekeringan yaitu rohani. Nah, jikalau terjadi kekeringan rohani, maka otomatis rohani saudara akan kering. Coba dibaca dulu dalam Matius pasal 13 ayat 5 dan ayat 6. Matius pasal 13 ayat 5 dan ayat 6. Matius 13 ayat 5 dan 6, firman Tuhan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Iya, jadi saudara, kita memperhatikan di situ bahwa akibat karena kering, maka rohani mengalami yaitu kematian. Kalau rohani kita kering,
maka itu akan menuju pada kematian rohani. Ya. Kenapa demikian? Karena tidak memperhatikan firman Tuhan. Ya. Tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh pengkhotbah. Bukan hanya di tempat ini saudara, tapi dimanapun kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyimak firman tersebut. Apa yang sedang disampaikan oleh yaitu hamba Tuhan tersebut. Karena kami adalah penyambung lidah daripada Tuhan. Ya. Apa yang kami sampaikan kepada saudara, kami sudah berdoa sedemikian rupa, sudah berpuasa, ya, berdoa, bahkan menyusun daripada khotbah ini saudara, itu saya susun berjam-jam. Saya saudara khotbah tidak pernah langsung copot ayat langsung naik di mimbar. Tidak pernah. Ya. Paling tidak saya berdoa kepada Tuhan, apa yang mau disampaikan? Apa yang disampaikan? Kenapa demikian? Karena kita awali dengan doa. Kita awali dengan doa saudara. Kita bertanya kepada Tuhan apa yang mau disampaikan. Bukan copot satu ayat baru disampaikan. Ceritanya dari Sabang sampai Merauke. Ya. Nanti itu saya berdoa kepada Tuhan supaya firman yang disampaikan ini benar-benar yaitu bisa mengambil tempat yang terbaik dalam hati kita. Supaya kita tidak mengalami kematian rohani. Sekali lagi kematian rohani, lagi-lagi banyak orang Kristen mengabaikan. Bodoh amat mau mati rohani mau apa terserah. Tapi coba kalau kita bilang kamu sudah mau dipanggil Tuhan, oh ketakutan itu. Ketakutan pasti, ya. Tapi kalau dibilang mati rohani, wah bodoh amat. Mau mati rohani kayak mau apa kayak, ya terserah. Nah ini dialami oleh jemaat yang ada di Sardis. Coba dibaca lagi dalam Wahyu pasal 3 ayat pertama ayat 2. Ya. Wahyu 3 ayat yang pertama. Suratkanlah kepada malaikat sidang jemaat yang di Sardis itu seperti yang demikian. Inilah sabda daripada Dia yang mempunyai ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala perbuatanmu, bahwa engkau sudah disangka hidup, tetapi yang sebenarnya engkau mati. Ya, jadi orang Sardis disangka hidup tapi sebenarnya mati rohani maksudnya. Ya. Sekali lagi saudara bahwa kita seringkali mengabaikan mati rohani, tidak apa-apa. Tapi kalau mati jasmani, ya takut pasti. Kenapa gereja-gereja yang ada mujizat, ada kesembuhan itu dibanjiri orang? Seperti peristiwa waktu di Meko, ya. Itu seluruh Toraja tumpah ruah ke sana. Ya. Kenapa demikian? Karena orang takut mati, sakit. Orang berbondong-bondong ke sana supaya sembuh. Itu tidak salah. Tidak salah kalau ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, ada karunia mujizat datang ke situ, itu tidak salah. Tetapi masalahnya kalau kita hanya jadikan Tuhan itu sebagai obat, ini yang masalah. Kita hanya mau kesembuhan. Tapi kita tidak mau diproses oleh firman Tuhan. Nah, kemudian saudara kita memperhatikan selanjutnya, yaitu berat pendengaran. Yang kedua, yaitu poin yang kedua ya, dalam bagian yang kedua ini, tidak taat. Tidak taat adalah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mau peduli atau tidak melakukan. Ya, ini salah satu dari yaitu orang yang berat pendengaran. Ya, coba dibaca dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Yakobus pasal 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Iya. Jadi saudara, orang yang berat pendengaran adalah termasuk orang yang tidak taat begitu mendengar firman Tuhan tapi dia mengabaikan, dia tidak peduli, tidak melakukan. Jadi bukan hanya menjadi pendengar tapi harus menjadi pelaku. Ya. Saudara, kita memperhatikan bahwa dalam Alkitab ada beberapa orang yang tidak taat, ya. Ya, kita memperhatikan contoh ya, yaitu Yunus. Di mana lainnya disuruh Tuhan, lain pula yang dilakukan. Kemudian Saul, lainnya diperintahkan Tuhan, lain pula yang dilakukan.
Ini orang-orang tidak taat. Ini adalah orang berat pendengaran. Ya. Yunus Tuhan panggil pergi ke Niniwe. Pura-pura tidak dengar. Malah mau lari ke Tarsis. Ya. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa ini adalah salah satu orang yang berat pendengaran. Akibat karena berat pendengaran mengakibatkan jadi yaitu kanak-kanak. Ini kalau orang yang berat pendengaran, ya, maka akhirnya dia tetap menjadi kanak-kanak rohani. Yang kesukaannya yaitu suka minum susu, makanannya adalah makanan yang lembut, yang lembek, ya, bubur-bubur saja. Dia tidak bisa makan makanan keras. Ini adalah orang yang kanak-kanak rohani akibat karena dia berat pendengaran. Coba dibaca dalam 1 Korintus pasal 3 ayat pertama dan ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang keempat. 1 Korintus 3 ayat yang pertama. Hai saudara-saudaraku, dahulu tiada dapat aku mengatakan kepadamu seperti kepada orang yang rohani, melainkan seperti kepada orang di dalam tabiat duniawi, yaitu seperti kepada orang yang menjadi kanak-kanak di dalam Kristus. 2. Maka susu kuberikan kamu, bukan makanan, karena kamu belum tahan, bahkan sampai sekarang ini kamu belum tahan. Yang ketiga, sebab kamu lagi di dalam tabiat duniawi. Karena jikalau ada dengki dan pertengkaran di antara kamu, bukankah kamu di dalam tabiat duniawi serta melakukan cara orang duniawi? Ayat Yang keempat, karena apabila seorang berkata bahwa aku ini pihak Paulus dan yang lain berkata aku ini pihak Apolos, bukankah kamu orang duniawi? Iya. Jadi saudara, kita memperhatikan di sini bahwa akibat karena berat pendengaran, maka yaitu tetap menjadi kanak-kanak rohani. Dari zaman bapaknya sampai sekarang cucunya tetap kanak-kanak rohani. Ya. Saudara, padahal kalau diukur dia seharusnya sudah menjadi guru. Ya. Tetapi karena berat pendengaran, sekali lagi, karena tidak memperhatikan firman Tuhan, apa yang disampaikan, sehingga dianggap bahwa berat pendengaran, maka tetaplah dia menjadi kanak-kanak rohani. Ya. Sehingga saudara, orang seperti ini tidak ada kemajuan, tidak ada pertumbuhan. Dia tetap seperti itu. Dan itu yang dimaksud oleh Paulus dalam Ibrani pasal 5 ayat 12, bahwa mereka itu seharusnya sudah patut mengajar. Baca. Ibrani 5 ayat yang ke-12. Jikalau ditimbang lamanya, patut kamu menjadi guru, tetapi wajib pula orang mengajarkan kepadamu segala perkara alif bata dari firman Allah, maka kamu telah menjadi seperti yang wajib mendapat air susu dan bukannya makanan yang biasa. Iya, kalau ditimbang lamanya menjadi Kristen, sudah seharusnya menjadi guru, menjadi pengajar. Tapi kalau kembali dipelajari, masih perlu diajarkan pelajaran dasar. Saudara, kira-kira bagaimana perasaan bapak-bapak, ibu-ibu kalau anaknya sudah 6 tahun di SD tidak tahu apa-apa? Didasari terus A, B, C, D, ya. B tambah A, apa bacanya, ya. Saudara, bagaimana perasaan kalau anak kita seperti itu? Saya percaya kita orang tuanya pasti bercampur, yaitu sedih dan marah. Ya, bahkan kalau orang tua tidak sabar, dihajar itu anaknya sampai pingsan-pingsan itu. Kalau sudah bertahun-tahun di SD tidak tahu apa-apa. Saya percaya itu. Bahkan mungkin orang tuanya sudah bingung mau diapain anak ini. Ya. Saudara, jangan sampai kita membuat Tuhan bingung seperti itu, ya. Kita sudah lama menjadi orang Kristen, tapi tidak ngerti firman Tuhan. Hati pendengaran kita berat. Kenapa? Karena kita tidak taat mendengarkan. Kita tidak perhatikan apa yang disampaikan. Karena apa yang disampaikan oleh pengkhotbah itu adalah merupakan yaitu konsumsi rohani kita yang akan membuat rohani kita bertumbuh, membuat rohani kita akan maju. Tetapi saudara, kanak-kanak rohani ini hanya bisa mengkonsumsi yaitu susu, makanan lembek, tidak bisa makan makanan keras.
Saudara, kalau ada jemaat yang tidak suka khotbah keras, hanya suka yaitu khotbah yang lembek-lembek saja, marilah kepadaku kami yang berbeban berat. Tuhan itu bapak-bapak, ibu-ibu hebat. Tuhan itu memberkati kita. Tuhan itu memberikan kita kesembuhan. Tuhan akan memberkati usahamu, bla 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 bla. Itu tidak salah. Itu namanya, saudara, makanan lembut, makanan lembek, menginabobokkan. Tetapi saudara, kita perlu makan makanan keras kalau kita mau lebih kuat lagi. Saya percaya kalau kita ini yang sudah dewasa, tiap hari minum susu, jangan makan nasi, saya tidak habis pikir seperti apa badan kita. Ya, saudara, tidak bisa. Makanya kalau orang kerja berat itu, saudara, makanannya harus diimbangi juga. Ya, istilahnya kalau kita di kampung itu, kalau makanan keras itu, ya apa namanya, nasi kalau keras, biasa anak kandeto pariu. Nah, artinya makanan orang yang mau pergi ke sawah karena keras. Ya. Dan saudara, makanan keras itu memang akan membuat rohani kita akan bertumbuh. Ya. Jadi saudara, jangan saudara kalau firman Tuhan keras, kemudian saudara mulai yaitu menaruh ada rada-rada tidak suka sama gembala, ya, atau ada rada-rada tidak suka sama pendeta tersebut. Jangan saudara, karena semuanya itu adalah kebaikan atau pertumbuhan rohani kita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita tidak menerima templakan, rohani kita tidak akan bertumbuh. Coba dibaca Titus pasalnya yang ke berapa itu? Pasal ayat 13, pasal 1 ayat 13 kalau tidak salah. Ya. Titus 1 ayat yang ke-13. Maka benarlah kesaksian itu, sebab itu templaklah mereka itu dengan keras, supaya mereka itu menjadi sempurna di dalam iman. Iya. Jadi saudara, itu firman Tuhan, templak mereka itu supaya mereka itu sempurna di dalam iman. Templak mereka itu supaya rohani mereka itu bertumbuh. Dari tadi kanak-kanak menjadi dewasa. Karena kita mau menikah dengan Tuhan. Kenapa kita harus dewasa? Karena kita akan menikah dengan Tuhan. Sekali lagi Kidung Agung pasal 8 ayat 8. Jangan sampai tiba waktunya hari H, atau kita mau dilamar oleh sang kekasih kita, tapi dikatakan bahwa belum ada buah dada. Maaf, buah dada ini artinya adalah orang dewasa. Ya. Jadi kalau orang mau lamar anak kita masih kecil atau masih SD, itu belum bisa. Ya. Tapi kalau anak kita sudah di SMA, itu kan sudah dewasa, itu sudah bisa. Ya. Nah, saudara, bagaimana supaya kita menjadi dewasa? Sekali lagi, mari kita taat. Mari kita memperhatikan firman Tuhan. Jangan sampai kita terkena dengan penyakit yaitu telinga. Telinganya berat. Telinga tidak mendengar. Ya. Jangan sampai saudara. Untuk itu, begitu pemberitaan firman Tuhan disampaikan, kemudian pikiran kita mulai menerawang ke sana sini dari sumber kuasa. Thinking itu supaya saudara fokus kembali pada firman Tuhan. Ya, karena itu cara iblis untuk merusak pikiran kita. Apalagi kalau jemaat yang sudah besar, kemudian di belakang sana kelihatan, wah ramai main game di sana di belakang. Ini lebih parah lagi. Ini cara iblis saudara untuk membuat hati kita berpaling kepada yang lain sehingga kita tidak ada perhatian kepada firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, poin yang ketiga. Mata mereka dikejamkan. Mata dikejamkan artinya mujizat yang kita alami selama ini kita anggap biasa. Ya. Itu maksudnya mata dikejamkan atau mata kita dibutakan. Mujizat yang saudara alami selama ini saudara anggap biasa. Dan apakah mujizat itu saudara? Kalau mujizat umum saudara yang kita alami semua adalah mujizat kesehatan. Siapa di sini yang sakit-sakitan?
Kalau saudara sakit, saya percaya saudara tidak datang ibadah. Ya. Makanya saudara jangan kita menganggap bahwa mujizat yang harus disyukuri itu besok tiba-tiba ada uang, besok tiba-tiba ada sesuatu terjadi. Ya, kita sakit tiba-tiba sembuh, itu tidak salah. Tapi sekali lagi, mujizat yang paling besar dalam kehidupan kita kalau saudara sehat-sehat. Ya. Kalau orang yang sudah pernah ke rumah sakit tahu itu prosesnya bagaimana kalau berobat. Dari A sampai Z. Bagaimana dari mendaftar sampai ketemu yaitu sang dokter. Itu susahnya minta ampun. Susah minta ampun. Itu Mama Regina tahu itu. Bahkan dulu Ibu Gembala waktu sakit bagian pinggangnya itu, kami pernah ke rumah sakit saudara 1 hari. 1 hari dari pagi kita ambil antrian itu sampai sore baru bisa ketemu dokternya. Itu pun kalau bisa ketemu atau masuk di dalam bilang hari ini baru datang. Ya, saudara, ampun. Ya, kalau saudara kita sakit ini, ya memang itu ribet, saudara. Ya, makanya kalau kita sehat, mari kita hargai. Kita hargai itu berkat Tuhan, itu pertolongan Tuhan, itu mujizat Tuhan. Ya. Karena kalau kita sakit, saudara, semuanya akan jadi korban. Ya. Karena tidak mungkin tidak ada orang yang jaga di rumah sakit kalau ada yang sakit. Pasti itu, ada yang harus jaga. Ya. Nah saudara, untuk itu mari saudara, kita menghargai bahwa mujizat dalam kehidupan kita ini jangan kita anggap remeh. Perhatikan, umat Israel yang melihat langsung mujizat yang dilakukan Tuhan kepada mereka. Bahkan mereka mengalami langsung keajaiban-keajaiban Tuhan tersebut. Tetapi mereka begitu cepat melupakan mujizat tersebut. Ya, saudara perhatikan. Pada waktu mereka menyeberangi Laut Kulsum. Itu mujizat luar biasa loh. Ya, bukan main saudara. Mereka bisa menyeberangi Laut Kulsum atau laut terbelah, mereka berjalan seperti berjalan di yaitu tanah kering. Itu mujizat Tuhan. Ya, coba dibaca lebih jelasnya lagi di dalam Keluaran 14 ayat 21 22. Ini mujizat Tuhan. Keluaran 14 ayat 21. Hatta serta diunjukkan Musa tangannya ke laut. Maka diundurkan Tuhan air laut itu oleh angin timur yang keras yang bertiup semalam-malaman itu, maka laut itu pun kekeringanlah dan airnya pun terbelallah. Ayat 22. Maka masuklah Bani Israel ke tengah-tengah laut dengan berjalan di atas kekeringan, dan adalah air itu bagi mereka itu akan dewala pada sebelah kiri kanannya. Iya, itu mujizat luar biasa. Tapi apakah orang Israel sudah menghargai Tuhan, menghormati Tuhan? Enggak. Malah sesudah itu mereka marah-marah sama Tuhan. Saudara, ini adalah bukti bahwa mata mereka itu sudah dibutakan. Baru saja melihat mujizat Tuhan, mulai lagi marah-marah sama Tuhan, mempersalahkan yaitu Musa. Saudara, kita memperhatikan tidak cukup mujizat itu, bahkan sepanjang perjalanan bangsa Israel di padang tandus yang tidak ada tumbuhan di situ hidup, ya, di mana mereka diperhatikan dengan makanan. Menurut Alkitab, mereka dihujani dengan roti dari surga, dari langit. Tapi sekali lagi, apakah mereka menghormati Tuhan? Karena matanya sudah dibutakan ini. Itu mereka lihat itu roti itu, pagi-pagi itu mereka pungut itu roti. Tapi karena sudah dibutakan mata mereka, mereka tetap yaitu tidak menghargai itu mujizat Tuhan itu, saudara. Coba dibaca dalam Keluaran 16 ayat 4. Keluaran 16 ayatnya yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Iya. Jadi mereka itu dihujani oleh roti dari surga, dari langit.
Tapi lagi-lagi apakah orang Israel sudah patuh dengan Tuhan? Tidak. Padahal Alkitab mencatat saudara bahwa mana ini adalah makanan bangsawan, bukan makanan biasa. Padahal kita kalau misalnya dalam keadaan perjalanannya misalnya ya, kita perjalanan ya, saudara tidak usahlah jauh-jauh. Kalau saudara yang sudah sering naik kapal laut, apalagi zaman dulu itu kan bermalam-malam itu baru sampai itu, ya. Beda sekarang, cepat sudah. Itu di kapal itu saudara, makanan apapun itu enak dimakan. Makanan apapun enak dimakan kalau di kapal, di perjalanan itu. Nah, bangsa Israel ini diberikan makanan bangsawan. Makanan enak ini saudara, tapi lagi-lagi mereka tidak menghargai Tuhan. Karena mata mereka sudah dibutakan, dikejamkan. Coba dibaca dalam Mazmur pasal 78 ayat 24-25. Mazmur 78 ayat 4, 24-25. Mazmur 78 ayat 24 dan 25, menurunkan kepada mereka hujan manna untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat, ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Iya. Coba dalam terjemahan lama 78 ayat 24. Mazmur 78 ayat yang ke-24. Serta dihujaninya mereka itu dengan manna akan makanan, dan dikaruniakannya kepada mereka itu gandum dari langit itu. Maka masing-masing mereka itu makan roti santapan orang bangsawan, dan dikirimkannya lah bekal sampai mereka itu kenyang. Iya, makanan bangsawan. Mana itu makanan bangsawan. Tapi sekali lagi, apakah bangsa Israel sudah menghormati Tuhan pada saat itu? Mereka lagi bersungut-sungut dengan Tuhan. Ya, sudah mereka melewati mujizat, bersungut-sungut lagi. Nah saudara, jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Mujizat yang kita alami baik secara pribadi maupun secara keluarga, jangan sampai kita cepat melupakan hal itu. Ya, siapa di sini yang tidak mengalami mujizat Tuhan? Pasti semuanya mengalami mujizat Tuhan. Saya sudah katakan tadi, mujizat umum itu adalah saudara masih bisa menghirup udara segar atau saudara sehat-sehat sampai hari ini. Ya, saudara, mari jangan sampai sama dengan bangsa Israel, dibutakan matanya sehingga mujizat yang mereka lihat itu begitu cepat mereka lupakan. Atau itu tidak ada apa-apanya, itu biasalah itu. Ya memanglah kalau kita berdoa itu terjadi mujizat. Waduh, entengnya dia ngomong begitu. Emangnya mujizat itu gampang itu Tuhan menyatakan kepada kita. Saudara, mari kita berdoa supaya mata kita ini jangan sampai tertutup. Mata tertutup adalah berbicara, mata rohani yang sudah dibutakan oleh keadaan ilah zaman. Sehingga kita tidak melihat keajaiban-keajaiban firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Itu kalau mata sudah dibutakan. Ya, sekalipun membaca itu firman Tuhan, firman Tuhan itu luar biasa, tapi karena sudah dibutakan, ya biasalah itu. Ya, biasalah itu. Sama halnya kalau saudara masuk di toko, saudara bingung tuh mau pilih tuh baju yang mana cantik. Nanti di luar cantik rupanya ini baju yang saya pilih tadi. Pada waktu di dalam bingung kita. Mana yang mau dipilih ini? Ini semua cantik ini, ya. Biasakan mata kita itu ya tidak tahu mana yang cantik satu ini ya. Semuanya cantik. Ya. Saudara, jangan sampai seperti itu. Bahkan kita memperhatikan saudara, kebodohan yang paling besar dalam kehidupan daripada bangsa Israel adalah ketika Tuhan datang mereka tolak. Itu kebodohan yang paling fatal dalam kehidupan bangsa Israel. Ya. Ketika daripada yaitu Tuhan Yesus datang, maka kita memperhatikan bukan mereka terima, tapi mereka tolak. Di mana penolakan bangsa Israel? Pada waktu mereka menyalibkan. Ingat saudara,
bahwa yang ngotot untuk menyalibkan Tuhan Yesus pada saat itu adalah mereka. Yang mereka memberikan kesaksian palsu bla 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 bla. Sampailah Yesus disalibkan. Bahkan mereka meminta Barnabas dilepaskan, yang harusnya dia harus dihukum karena dia adalah penjahat. Dan inilah fatal daripada bangsa Israel, saudara. Akibat karena matanya dibutakan, sampai Tuhannya datang ditolak. Coba baca Yohanes pasal 1 ayat 11. Yohanes 1 ayat yang ke-11. Maka datanglah ia kepada miliknya sendiri, dan orang yang dimilikinya itu pun tiada menerima dia. Iya, datang kepada miliknya, kepada bangsa Israel. Tapi pada saat itu mereka menolak. Maka berlakulah Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Kebodohan mereka di mana? Yaitu ketika Tuhannya datang, mereka tolak. Mereka salibkan. Jangan sampai ini terjadi di kehidupan kita, saudara. Ya, mari kita berdoa supaya ketika macam penyakit ini jangan hinggap kepada kita. Ya, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya mata kita selalu dibukakan oleh Tuhan untuk mengerti akan firman Tuhan, untuk memandang yaitu keajaiban Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mengalami kebutaan rohani, kita mengalami penderitaan berat pendengaran, kemudian kita mengalami hati yang keras. Ini bahaya. Ya. Kalau ada orang mengalami seperti ini adalah penyakit yang tidak ada obatnya, saudara. Tetapi saudara, apa yang menjadi obat daripada penyakit ini? Dalam ayat yang kita baca tadi, kalau mereka bertobat, maka mereka akan disembuhkan. Satu-satunya obat daripada penyakit 3 macam tadi adalah bertobat, maka kita akan disembuhkan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman-Nya.